Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Apanda Haspen, NIM 22080035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum survei pemetaan dengan judul membuat siku-siku di lapangan. Hari atau tanggal Kamis 29 September 2022. Lokasi di samping gedung elektronika. Cuaca mendung. Yang pertama, tujuan. Yang pertama, mahasiswa terampil dalam membuat siku-siku di lapangan menggunakan alat sederhana. Yang kedua, mahasiswa terampil membuat garis lurus di lapangan. Kemudian ada peralatan, yang pertama yalon, kedua pita ukur, 3 pen ukur, 4 kompas, 5 helm, dan 6 rompi. Kemudian ada keselamatan kerja. Yang pertama, praktikan diharapkan mematuhi panduan keselamatan kerja. Yang kedua, dilarang membawa benda tajam maupun korek api. 3, dilarang merokok selama praktikum. 4, selalu menggunakan helm dan rompi. Kemudian ada langkah kerja. Yang A, persiapan. Yang pertama, persiapkan alat yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, buat alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Yang ketiga, pergi ke lokasi praktek. Kemudian yang B, membuat siku di lapangan. Yang pertama, tancapkan yalon di titik C tegak lurus. Yang kedua, buatlah suatu jarak dari titik C ke arah titik A atau sepanjang 1,3 meter. 3, tancapkan yalon di titik E tegak lurus serta bidik dari titik A atau B sehingga titik E terletak dalam garis lurus ACB. 4, dengan menggunakan 2 pita ukur, ambil jarak 2,7 meter dari titik C dan 2,88 meter dari titik E. Kemudian yang kelima, tarik dan putar kedua pita ukur sedemikian rupa hingga kedua ujung dari pita ukur dari jarak 2,7 meter dan 2,88 meter berpotongan di satu titik. Misalnya titik D, maka DCE 90 derajat. Yang 6, tancapkan yalon di titik D tegak lurus dan cek pengukuran jarak dari titik ke titik kembali. Kemudian yang 7, cek hasil pengukuran dengan dalil Pythagoras, di mana CD kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan DE kuadrat. Kemudian data praktikum. Titik A ke B dengan jarak 4,5 meter, A ke C 1,3 meter, C ke E 1 meter, E ke B 2,2 meter, C ke D 2,7 meter, D ke E 2,88 meter. Kemudian ada data salah. Yang pertama, DKE sama dengan 2,8 meter, 2,89 meter. Kemudian yang kedua, DE 2,86 meter. Kemudian yang terakhir, DE sama dengan 2,91 meter. Kemudian ada analisis dan pengolahan data. Perhitungan data titik DKE dengan rumus DE sama dengan akar CD kuadrat ditambah CE kuadrat. Jadi akar dari 2,7 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 7,29 ditambah 1. Jadi akar 8,29. Didapat hasil 2,88 meter. Kemudian perhitungan skala 1:100. A ke B sama dengan 450 dibagi 100 menjadi 4,5 cm. A ke C 130 dibagi 100 menjadi 1,3 cm. C ke E 100 dibagi 100 sama dengan 1 cm. E ke B sama dengan 220 dibagi 100 sama dengan 2,2 cm. C ke D 270 dibagi 100 sama dengan 2,7 cm. DKE 2,288 bagi 100 menjadi 2,88 cm. Kemudian hasil pembahasan. Yang pertama, titik A ke B
jarak sebenarnya 4,5 meter, jarak pada peta 4,5 cm. Dan titik A ke C 1,3 meter pada jarak sebenarnya, dan pada jarak pada peta 1,3 cm. Dan titik C ke E jarak sebenarnya 1 meter, dan jarak pada peta 1 cm. Dan E ke B jarak sebenarnya 2,2 meter, jarak pada peta 2,2 cm. Kemudian ada C ke D, jarak sebenarnya 2,7 meter, jarak pada peta 2,7 cm. Dan titik D ke E, jarak sebenarnya 2,88 meter, dan jarak pada peta 2,88 cm. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, dalam pengukuran dengan melakukan pengukuran sudut siku-siku di lapangan dapat menggunakan metode teorema Pythagoras. Yang kedua, pengukuran membuat siku-siku dapat digunakan untuk pengukuran garis lurus di lapangan terhalang bangunan. Kemudian saran yang pertama, selalu mengutamakan keselamatan saat praktikum. Kedua, pelajari kegunaan alat sebelum mulai praktikum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.